Ya, ini peristiwa banjir bandang beberapa hari yang lalu di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Banjir bandang, deras sekali airnya. Seroja bunga seroja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Kembali lagi bersama saya Rahmat Wijaya. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Nah, beberapa hari yang lalu ada peristiwa duka di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Terjadi peristiwa banjir bandang di sana. Ya, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang di sana diberi kesabaran, ketabahan, dan juga kekuatan. Semoga juga cepat mendapatkan bantuan dari pemerintah Indonesia, pemerintah setempat. Dan semoga yang meninggal kita doakan semoga husnul khotimah, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yuk kita lanjut videonya. Benarkah banjir besar ini adalah azab dari kejadian di Masjid Agung Sibolga? Beberapa hari ini banjir dahsyat melanda kota Sibolga. Air datang begitu cepat menghancurkan rumah dan menelan banyak korban jiwa. Namun warganet justru mengaitkan bencana ini dengan peristiwa pengeroyokan di Masjid Agung Sibolga yang menewaskan pria bernama Arjuna beberapa waktu lalu. Banyak yang percaya musibah ini adalah bentuk azab dari Tuhan atas kejadian tersebut. Tapi jika dilihat lebih jauh, bencana ini tidak hanya terjadi di Sibolga. Daerah lain pun ikut terendam banjir besar. Menurut BMKG pun, banjir yang melanda ini terjadi akibat cuaca ekstrem dan rusaknya hutan di bagian hulu sungai. Jadi apakah ini benar-benar azab dari Tuhan atau justru bencana alam akibat ulah manusia itu sendiri? Benarkah banjir besar ini adalah azab dari kejadian di Masjid Agung Sibolga? Beberapa hari ini banjir dahsyat melanda kota Sibolga. Air datang begitu. Jawabannya ya wallahu alam. Nah, dari kejadian banjir bandang di Sibolga itu ada yang mengatakan itu akibat dari kejadian di Masjid Agung Sibolga, yang dimana ada seorang pemuda yang dianiaya di dalam masjid karena dia itu sedang beristirahat atau tidur di dalam masjid tersebut. Yuk kita lihat videonya ya. Nah, ini yang bawah atas ini dipukul, ditendang. Nendang ya Allah. Tendang. Oh, sampai pingsan itu. Jelaskan jangan, enggak jelaskan. Tendang kepalanya. Ini dibela polisi tadi. Ini sekali. Dan enggak dia pakai. Oh, berarti yang membela ya? Iya. Abang ini ya? Iya. Oke. Berarti ini lagi pingsan dia ini? Pingsan. Ini menjelang subuh loh ini. Diseret malah. Ini kan iya. Nah, dari kejadian tersebut sangat miris sekali, padahal itu ada di dalam masjid, tempat yang suci, tempat untuk umat. Nah, malah mereka itu melakukan penganiayaan terhadap orang yang sedang beristirahat di masjid tersebut. Ingat, jangan biarkan kezoliman, kemaksiatan itu berada di tempat kalian. Karena jika kedoliman itu dibiarkan saja, maka akan membuat Allah itu murka. Allah akan menurunkan azab atau bencana di tempat tersebut karena kedoliman itu dibiarkan saja. Ya, walaupun memang azab itu atas kehendak Allah, tetapi bisa jadi karena kedoliman yang dibiarkan saja di suatu tempat dan juga karena manusia yang membuat kerusakan alam. Yuk kita lanjut. Serakahan segelintir manusia telah membuat alam terluka. Hutan dijarah, pohon ditebang tanpa kontrol, dan lubang-lubang tambang ilegal menjamur demi memperkaya segelintir orang yang mengakibatkan banjir yang cukup besar. Sementara masyarakat yang tak pernah ikut merusak
justru harus menanggung dampaknya. Hewan-hewan sudah kehilangan habitatnya, dan mereka juga ikut menanggung dampaknya. Beginilah kondisi Tapanuli, Sumatera Utara. Deru air bercampur lumpur memecah keheningan. Dalam hitungan menit banjir bandang meluncur dari hulu, membawa serta batang-batang kayu gelondongan yang terseret derasnya arus banjir. Banyak pihak menduga kondisi hutan di daerah hulu yang semakin terbuka membuat tanah kehilangan kekuatannya menahan air. Ketika hujan deras turun, air langsung meluncur ke bawah, membawa material apapun yang tersisa di lereng. Lantas siapa yang disalahkan dalam bencana alam ini? Nah, dari bencana tersebut kita jadi tahu bahwa hutan telah dibabat, alam telah dirusak oleh segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan pribadinya saja. Ingat, kita itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi, kita ditugaskan untuk menjaga bumi, bukan merusaknya. Kita boleh mengelola, memanfaatkan sumber daya alam, tetapi harus secara bijak. Ingat, jagalah hutan untuk menjaga keseimbangan alam ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.